Yoel pasal 3, hari Selasa tanggal 16 Desember 2025. Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Nah, kita sudah baca di Yoel pasal 2 sebelumnya bagaimana di situ Tuhan mengajak, memanggil umatnya untuk seruan bertobat, untuk berbalik dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Dia, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bahkan di Yoel 2 pasal 13 di situ yang dituliskan juga untuk mengajak umatnya untuk mengoyakkan hatinya dan bukan pakaiannya. Berbalik kepada Tuhan Allah sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Nah, ajakan seruan untuk pertobatan itu bukan hanya untuk umat Israel di saat dituliskan Yoel pasal 2 ini, tetapi untuk kita hari ini. Kita membaca, Tuhan juga menyerukan seruan pertobatan untuk kita, dan di sana saat ada pertobatan, janji Tuhan buat bangsa yang bertobat. Jadi sekalipun sudah melakukan kesalahan, ada dosa-dosa yang dilakukan, tapi saat mau berbalik dengan sungguh-sungguh, mau mengoyakkan hati, Tuhan memberikan janji kepada bangsa yang bertobat. Nah, di situ kita sudah baca sebelumnya bahwa Tuhan akan pulihkan keadaan yang banyak hasil-hasil dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tuhan pulihkan kembali, bahkan hasil ladang yang tidak ada, semua yang kering, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, tetapi Tuhan berkata akan memulihkan bangsanya saat umatnya mau bertobat. Dan bahkan Tuhan bilang umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, dan kemudian tentang hari Tuhan, di situ Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi semua manusia tidak terkecuali anak laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua mendapat mimpi, bahkan teruna akan mendapatkan penglihatan, sampai ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh Tuhan. Nah, di sini Tuhan melanjutkan melalui Nabi Yoel tentang hukuman atas musuh-musuh Israel. Jadi Israel dipulihkan, tetapi ada konsekuensi dan hukuman kepada musuh-musuhnya. Nah, di sini apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, Tuhan sudah pulihkan ini umatnya, Dia akan kumpulkan segala bangsa yang menjadi musuh-musuh Israel sebelumnya dan akan dibawa turun ke lembah Yosafat. Nah, lembah Yosafat itu disebut juga, nanti kita lanjut baca di ayat 14-nya, itu lembah penentuan. Jadi segala bangsa akan dibawa turun ke lembah Yosafat, dan di situ Tuhan bilang akan berperkara dengan mereka. Berperkara yaitu menghakimi segala bangsa yang menjadi musuh Israel ini, yang sudah mencerai-beraikan umatnya, bangsanya ke berbagai tempat. Nah, di sini kita akan lanjut ayat yang keempat. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Jadi perbuatan yang dilakukan ini musuh-musuh Israel sebelumnya, Tirus, Sidon, di seluruh wilayah Filistin. Nah, Tuhan bilang
kamu mau melakukan sesuatu terhadap aku, nah dengan segera aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu. Jadi apa yang mereka buat dibalikkan kembali, apa yang mereka tabur akan dituai kembali. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Jadi ini kita ingat dulu waktu Babel datang mengalahkan Yerusalem, semua barang-barang yang indah, perak, emas dari bait suci, bait Tuhan diambil semua dan dibawa ke negara mereka. Nah, di sini yang Tuhan angkat lagi, kamu telah mengambil perakku dan emasku dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat ibadahmu. Itu sangat dikuduskan oleh Tuhan, tetapi mereka ambil semua, dan ini Tuhan bilang, aku akan membalikkan semua perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Ayat 7, sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi apa yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel, itu Tuhan bilang akan dibalaskan kembali, akan dibalikkan perbuatannya itu ke atas kepala mereka sendiri. Tuhan saat bangsanya, saat umatnya mau berbalik, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, Tuhan sanggup untuk balikkan dari keadaan yang rusak sebelumnya, dipulihkan kembali. Dan ada penghakiman untuk musuh-musuh Israel, untuk bangsa-bangsa yang sudah membuat Israel menderita. Tetap ada bagian pendisiplinan Tuhan juga untuk musuh-musuh Israel. Perikop berikutnya, berkat untuk umat Tuhan. Jadi ada hukuman atas musuh-musuh Israel di perikop yang pertama, dan perikop yang kedua ini yang terakhir di Yoel pasal 3 adalah berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Jadi maklumkanlah, umumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Jadi semua akan digerakkan ini para pahlawan, semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang sebelumnya berkata, kami tidak berdaya, tidak berani karena semua musuh kuat untuk melawan dan mengalahkan mereka. Pada saat waktunya Tuhan pulihkan, bahkan orang-orang yang tidak berdaya pun akan berkata, aku ini pahlawan. Nah, dalam keadaan mungkin kita terpuruk banyak hal di mana kita tidak berdaya menghadapi keadaan-keadaan hidup di dalam ujian-ujian, saat Tuhan kita mau berbalik dengan sepenuh hati, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, kekayaan, mengandalkan pangkat atau jabatan apapun, Tuhan sanggup untuk pulihkan, dan dari keadaan tidak berdaya akan bangkit dan berkata, aku ini pahlawan. Tuhan mau kita deklarasikan bahwa dari keadaan tidak berdaya saat tidak taat kepada perintah Tuhan, tapi saat kita bangkit untuk berbalik, mengoyakkan hati, Tuhan Roh Kudus di dalam kita menolong untuk membangkitkan lagi, kita akan berkata, aku ini pahlawan. Bahkan mata bajak bisa ditempa menjadi pedang yang bisa mengalahkan musuh. Nah, musuh-musuh apapun yang ada di dalam kehidupan, kebenaran firman Tuhan sanggup untuk menolong. Kalau musuh mengatakan, kamu tidak akan pernah keluar dari masalahmu, perkatakan, Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubah keadaan. Kalau kita lihat keadaan sebelumnya, tidak ada hasil dari usaha para petani, tidak ada hasil dari
ladang, tidak ada hasil dari pohon-pohon, semua sudah kering, kerontang, sepertinya tidak ada harapan lagi. Tetapi saat Tuhan memulihkan, setelah bertobat, yang tidak mungkin sebelumnya, sudah tidak ada harapan, Tuhan sanggup berikan harapan. Nah, pengharapan ini yang Tuhan mau bangkitkan kepada kita untuk melihat bahwa dari keadaan yang mati sekalipun Tuhan sanggup bangkitkan. Yang penting kita berharap kepada Dia, berbalik kepada Dia. Ayat 11, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Maaf. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi di lembah Yosafat ini yang Tuhan mau kumpulkan segala bangsa untuk Tuhan nantinya menghakimi di sana segala bangsa dari segenap penjuru. Ayat 13, ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan di sana. Saat sudah tiba waktunya, sudah tiba masanya tuayan, siap untuk dituai. Nah, di sana Tuhan kumpulkan semua untuk hari penghakiman. Ayat 14, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi hari Tuhan di mana Dia akan menghakimi itu di lembah penentuan, yang tadi dituliskan di ayat yang kedua dan ayat 12, lembah Yosafat. Lembah Yosafat ini adalah lembah penentuan di mana Tuhan nantinya pada hari-hari terakhir akan mengumpulkan semua bangsa di situ, dan Tuhan yang akan duduk di sana untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Nah, jadi jangan kita bilang tidak akan ada penghakiman. Ini sudah dituliskan akan ada hari penghakiman di mana Tuhan akan hakimi segala bangsa dari segenap penjuru, dari seluruh penjuru dunia. Tuhan akan hakimi di lembah penentuan. Ayat 15, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Pada hari terakhir, hari penentuan itu, matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Nah, masih bersyukur kita hari ini, malam-malam kita masih bisa melihat bintang, kita melihat bulan yang masih bercahaya, siang masih ada matahari. Ini ayat 15 dari Yoel dikatakan akan ada matahari dan bulan yang menjadi gelap pada hari Tuhan, ya, karena di ayat 14 di situ saya ulang baca, banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Jadi hari Tuhan itu matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ayat 6, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Langit dan bumi akan bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Saat kita mau untuk berlindung, mengandalkan Dia, hanya mencari Dia, tempat kita berlari menjadi benteng kehidupan kita, langit dan bumi akan bergoncang, tetapi umatnya yang berlindung kepada Dia, yang menjadikan Dia benteng keselamatan, ya tidak akan ikut tergoncang. Kita tidak akan ikut tergoncang saat kita bergantung sepenuhnya kepada Dia, berlari dan berlindung kepada Dia. Tidak berlari dan berlindung kepada berhala-berhala sendiri, kepada kekuatan sendiri, tetapi berlindung kepada Dia, benteng kekuatan bagi Israel dan bagi kita umat-umat yang dicangkokkan pada hari ini. Kita pun akan tinggal di dalam perlindungan, di dalam benteng yang kuat dan teguh di saat langit dan bumi bergoncang. Ada Tuhan tempat perlindungan kita. Ayat 17, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Orang akan melihat benar-benar tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan saat langit dan bumi sudah bergoncang. Tetapi Tuhan satu-satunya yang tidak tergoncangkan,
Tuhan tempat perlindungan, Dia yang tidak tergoncangkan saat kita berlari untuk berlindung kepada Dia. Jangan lari berlindung di tempat yang salah, karena semua akan goncang, langit dan bumi. Tetapi saat kita terus berpegang dan berlindung kepada Tuhan, kita pun tidak akan tergoncangkan bersama dengan Dia. Dan kita akan mengetahui, semua bangsa akan mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah yang diam di Sion, gunungnya yang kudus. Ayat 18, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Mesir yang sebelumnya sangat jaya akan menjadi sunyi sepi, akan tergoncangkan. Edom akan menjadi padang gurun tandus. Semua yang kelihatannya megah, yang besar, yang kuat sebelumnya akan kebalikannya. Mereka yang akan mengalami penghukuman menjadi sunyi sepi, menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Jadi siapa yang melakukan kekerasan terhadap umat Tuhan, mereka akan dapat penghakiman dari Tuhannya bangsa Israel. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Amin. Mari kita hari ini terus mengandalkan hanya Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita, sebagai tempat kita berlindung di dalam menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan, di dalam menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Kalau ada situasi-situasi yang datang, baik suka dan senang, teruslah tinggal di dalam benteng perlindungan Tuhan. Teruslah berlindung hanya kepada Dia, karena hanya Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita di saat semuanya bergoncang, langit dan bumi bergoncang. Tetapi umat yang berlindung kepada Tuhan, yang tinggal berlindung di dalam benteng pertolongan Tuhan, tidak akan ikut tergoncangkan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.